Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Ya, secara pengertian, transpose matriks adalah mengubah kedudukan elemen-elemen baris menjadi elemen-elemen kolom. Ya, kurang lebih contohnya seperti ini. Kita punya matriks A dengan anggota matriks atau elemen matriks yaitu 3, negatif 1, 5, dan 2. Di sini pada baris yang pertama kita punya 3 dan negatif 1. Kemudian baris yang kedua kita punya 5 dan 2. Ya, ini saya contohkan di sini untuk yang warna merah ini adalah kolom yang pertama yaitu 3 dan 5. Untuk yang warna biru adalah kolom kedua yaitu negatif 1 dan 2. Dari pengertian di atas, di sini sebenarnya bisa kita balik, ya tidak masalah. Yang penting adalah kedudukan elemen-elemen yang tadinya baris itu menjadi kolom atau sebaliknya. Ya, di sini bisa kita amati bahwa nantinya 3 dan 1 ini dan negatif 1 yang berada pada baris pertama ini akan menjadi kolom yang pertama. Maka jadinya seperti ini. A transpose dilambangkan dengan AT ini nantinya akan menjadi 3, 5, negatif 1, dan 2. Berikutnya untuk contoh bentuk lain. Misalnya kita punya matriks B di sini ya. Matriks B dengan anggota matriks 2, 1, negatif 5, 3, 4, dan 2. Pada kolom yang pertama kita punya 2 dan 3. Kolom yang kedua punya 1 dan 4. Kolom yang ketiga punya negatif 5 dan 2. Maka dengan mudah dapat kita tentukan B transpose akan menjadi 2, 3, 1, 4, negatif 5, dan 2. Ya, di sini coba diperhatikan di matriks A ini untuk ordonya tetap yaitu 2 kali 2. Untuk matriks A transposnya itu juga tetap ordonya 2 kali 2. Untuk B karena kita di matriks asalnya adalah ordonya 2 kali 3. Di sini ternyata di B transpose ordonya berubah menjadi 3 kali 2. Kesimpulannya, untuk yang matriks persegi, ini ordonya tidak berubah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada matriks yang bentuknya tidak persegi. Artinya ordo I dan J-nya atau baris dan kolomnya tidak sama, itu perlu perhatian lebih lanjut. Berikutnya kita akan mempelajari determinan matriks. Di sini kita sudah punya contoh matriks, misalnya matriks A ya. Di sini matriks A elemen-elemennya yaitu 2, 5, 1, 3 ya. Langsung saja di sini bisa kita buat determinan dari A itu adalah 2 dikalikan dengan 3 dikurangi 5 kali 1 ya. Di sini ada 6 kurangi 5 sama dengan 1. Jadi determinan dari A di sini ya sama dengan 1. Dan kemudian apabila ini A-nya berbentuk ya, misalkan saja A, B, C, D, berarti dapat kita buat kesimpulan bahwa determinan dari A itu adalah AD dikurangi dengan BC ya. Ini berlaku nanti untuk matriks-matriks yang elemennya bisa diisi nanti A-nya diubah menjadi bilangan apapun ya karena ini variabel. Terus kemudian kita akan mengenal ya, ini kalau ini kan ordo matriksnya 2 kali 2. Ada juga yang determinan untuk ordo matriksnya yang 3 kali 3 seperti ini ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sini kita menggunakan metode Sarus ya. Metode Sarus ini berarti ya bisa dilihat di sini ya. Untuk determinan dari A itu sama dengan ABC, D, E, F, G, H, I ya. Di sini kita lihat misalkan 2, 4, 1 itu sebagai ABC dan seterusnya. Di sini nanti kita tambahkan
A, B, D, E, dan GH di sini adalah kolom 1 dan kolom 2 dari matriks A tersebut. Ya, berarti bisa kita selesaikan di sini. Ya, kita tulis lagi di sini 2, 4, 1, 3, 5, 2, 2, 3, 1. Terus kita tambahkan kolom 1 dan kolom 2 dari matriks tersebut. Ya, berarti nah, seperti ini ya. Di sini dijelaskan bahwa ada yang ini diagonal yang biru dan juga diagonal yang pink di sini ya. Yang biru itu nanti semua tandanya adalah positif yang atau plus ya. Yang di sini merah atau merah muda di sini nanti tandanya adalah negatif, berarti A dikali E dikali I di sini ditambahkan dengan B dikali F dikali G, ditambahkan C dikali D dikali H, dan seterusnya. Kalau yang sini berarti C dikali E dikali G, tandanya adalah negatif ya. Langsung saja kita misalkan di sini kita pakai warna lain biar enak. Kita pakai warna hijau, misalkan di sini ada diagonal yang pertama yaitu 251, maka di sini 25 kali 1, terus kemudian ditambahkan dengan 4 kali 2 kali 2, kemudian ditambahkan dengan 1 kali 3 kali 3. Nah, ini kemudian dikurangi dengan 1, 5 dan 2, dan dikurangi lagi dengan 2, 2 dan 3, dikurangi lagi dengan 4, 3 dan 1 ya, seperti itu. Kemudian kita langsung saja di sini hitung, hasilnya adalah 10 ditambah dengan di sini berarti 16 ditambah dengan 9 dikurangi dengan 10 dikurangi dengan 12, terus kemudian dikurangi lagi dengan 12 ya. Di sini bisa kita lihat ya, kita punya positif 10 dan negatif 10 bisa kita coret. Kemudian positif 16 dikurangi 12 itu hasilnya ya adalah 4, sehingga di sini juga bisa kita kurangkan, hasilnya adalah 3. Ternyata determinan dari A untuk yang ordo 3 kali 3 ini adalah 1. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan inverse matrix. Ya, inverse matrix di sini ya, untuk yang khusus untuk yang ordo 2 kali 2 ya. Di sini inverse matrix ya, disimbolkan dengan A pangkatnya min 1 ya, atau A inverse dibacanya ya. Itu adalah sama dengan ya 1 per AD min BC ya, dikalikan dengan adjoinnya, adjoin dari matriks asal. Di sini matriks asalnya adalah kita punya A ya, A, B, C, D, dan ini diubah menjadi matriks adjoinnya ya, yang diagonal utamanya dibalik dan kemudian diagonal yang lainnya itu diberikan tanda negatif atau kebalikannya ya. Di sini misalkan kita contohkan dengan A 2, 5, 1 dan 3. Di sini kita punya A inverse-nya itu sama dengan 1 per 2 kali 3 dikurangi dengan 5 kali 1. Terus kemudian kita cek adjoinnya di sini berarti 3, kita punya 2 di sini untuk diagonal utamanya bisa dilihat. Terus kemudian yang di sini berarti adalah lawannya ya. Di sini kita punya 5 menjadi min 5, kemudian kita punya 1 menjadi min 1. Kemudian di sini ya, ini kita punya 6 dikurangi 5 yaitu sama dengan 1 ya. Terus kemudian di sini 3 min 5 min 1 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 1 1. Hasilnya tetap berarti sesuai dengan joinnya ya. Seperti itu.
Kemudian untuk yang ordo 3x3 nanti kita akan bahas sendiri karena ini cukup panjang. Pastikan selalu ikuti videonya dan jangan lupa di komen. Akhirnya sampai juga kita di soal-soal penerapan matriks ya. Karena soal-soal penerapan biasanya nanti berkaitan dengan masalah sehari-hari ya. Saya disimak di sini soalnya. Budi dan teman-temannya memesan makanan di warung Bu Sugi. Mereka terbagi dalam 2 kelompok meja. Meja pertama, ini ternyata mereka memesan 3 porsi ayam bakar dan 2 gelas es jeruk. Untuk meja kedua memesan 5 porsi ayam bakar dan 3 gelas es jeruk. Ternyata rombongan di meja pertama itu membayar dengan total bayarnya adalah 70.000. Sedangkan meja kedua total bayarnya adalah 115.000. Nah, pertanyaannya adalah berapakah harga 1 porsi ayam bakar dan 1 gelas es jeruk? Nah, ini tentunya kalau bisa dilihat ini adalah bentuk dari kalimat matematikanya ya. Kita harus membuat bentuk aljabarnya. Ya, di sini kita punya yang pertama misalkan saja 3 porsi ayam bakar. Atau bisa kita langsung misalkan saja ya. Di sini karena di sini ya bisa dilihat porsi ayam bakar di meja pertama. Nah, ternyata di meja kedua juga ada porsi ayam bakar. Kita misalkan satu porsi ayam bakarnya itu dengan X ya. Kemudian 1 gelas es jeruknya itu kita misalkan dengan Y. Maka dari soal tersebut itu kita bisa membuat kalimat matematikanya adalah seperti ini. Ini untuk meja pertama. Saya tuliskan di sini meja pertama. Dan untuk di meja kedua, di sini kita berarti punya 5X ditambahkan dengan 3Y sama dengan 115.000. Nah, di sini kita punya angka-angka dalam aljabar ya. Di sini ada 3, ada 2, ada 70.000, kemudian di sini ada 5, ada 3 dan 115. Di sini perlu kita ubah lagi dalam bentuk matriks ya. Di sini ternyata kita itu punya matriks ya. Ada 3, ada 2, ada 5, ada 3. Nah, seperti ini. Terus kita juga punya 70.000. Terus kemudian kita punya 115.000 ya. Jadi di sini kita nantinya akan mencari berapakah harga X dan berapakah harga dari Y, begitu. Maka di sini kita punya yang namanya matriks pusat ya. Matriks pusat itu nanti yang akan kita jadikan penyebut, yaitu ini ya, 3, 2, 5, 3. Ya, nanti bisa dilihat di sini kalau kita mau mencari X, berarti X-nya kita hilangkan. Kita ganti dengan kolom harga ya. Langsung saja berarti kita kalau mau mencari harga X itu sama dengan determinan dari matriks harga tadi ya, yang sudah dimasukkan ke dalam kolomnya X, kemudian kita bagi dengan matriks pusatnya. Kita bagi dengan matriks pusatnya ya, sama dengan 3 ya. Seperti ini. Ini adalah untuk yang bentuk X, dan di sini langsung saja kita kerjakan untuk determinannya ya. 70 dikali 3 itu adalah 210.000 dikurangi dengan 115 dikalikan 2 itu adalah 230. Kemudian yang matriks ini, matriks pusat, itu determinannya adalah ya, di sini adalah minus 20.000
dikurangi dengan 6, maaf 9 dikurangi 10 itu adalah minus 1. Berarti ini kita dapatkan 20.000 ya. Kita sudah dapatkan X, ternyata X-nya itu adalah satu porsi ayam bakar harganya adalah 20.000. Bagaimana kalau kita mencari Y-nya? Sama ya caranya kurang lebih. Jadi diperhatikan di sini kita matriks pusat boleh kita tulis dulu di sini. Kemudian yang diperhatikan adalah matriks yang di atasnya di sini. Jadi pembilangnya di sini kalau tadi yang harga menggantikan dari kolomnya X, kalau sekarang kita mencari Y berarti harganya menggantikan kolomnya Y. Berarti kita punya di sini 35 ya, dan di sini kita punya 70.000, kemudian ada 115.000. Kemudian kita operasikan 3 kali 115 dan 5 kali 70.000 ya.